Mitra Senisi dengan NPM 2440104-139. Saya dari rombel K4, Prodi S1 Akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan membahas studi kasus mengenai tugas pengantar bisnis. Baik, saya akan membacakan latar belakang perusahaan PT Greenleaf. PT Greenleaf didirikan sebagai respon terhadap meningkatnya kekhawatiran global tentang limbah plastik yang mencemari lingkungan. Perusahaan ini berfokus pada produksi produk ramah lingkungan seperti tas belanja yang dapat didaur ulang dengan visi menjadi pelopor keberlanjutan di Indonesia. Berawal dari keprihatinan terhadap kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, pendiri PT Greenleaf yaitu CX memutuskan untuk menggabungkan misi sosial dan bisnis dalam satu wadah. Selain menawarkan produk yang inovatif, Greenleaf juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan melibatkan mereka dalam proses produksi, sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus menciptakan dampak sosial yang positif. Meski masih berstatus sebagai perusahaan rintisan, Greenleaf telah mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan berkat pendekatannya yang beretika dan berorientasi pada berkelanjutan. Baik, itulah latar belakang PT Greenleaf. Selanjutnya, saya akan membahas masalah-masalah kepada perusahaan PT Greenleaf. Baik, kali ini saya akan membahas permasalahan PT Greenleaf. PT Greenleaf ini menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan bisnisnya, mulai dari upaya memperluas pasar dengan anggaran pemasaran yang terbatas, di tengah persaingan dengan produk serupa yang lebih murah, hingga resiko operasional akibat pesanan besar yang sulit dipenuhi karena keterbatasan kapasitas produksi. Di sisi internal, perusahaan juga mengalami penurunan motivasi tim akibat tekanan kerja yang tinggi dan keluhan karyawan tentang beban kerja yang tidak seimbang. Selain itu, Greenleaf dihadapkan pada dilema etika ketika ditawari bahan baku murah yang tidak ramah lingkungan, yang jika diterima dapat menurunkan biaya produksi tetapi berpotensi merusak citra perusahaan yang dikenal berkomitmen terhadap keberlanjutan. Tantangan-tantangan ini menjadi ujian bagi perusahaan untuk tetap menjaga prinsipnya sambil mencari solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh PT Greenleaf ini dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, tentunya ada kewirausahaan dan persaingan pasar. PT Greenleaf menghadapi tantangan dalam memperluas pasar di tengah persaingan dengan produk serupa yang lebih murah. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pemasaran yang lebih efektif dan inovatif untuk membangun kesadaran mereka serta nilai tambah produk. Dengan anggaran terbatas, Greenleaf harus memanfaatkan saluran pemasaran digital yang hemat biaya, seperti media sosial dan kampanye berbasis komunitas. Selanjutnya, manajemen resiko. Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi pesanan besar menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen kapasitas produksi. Jika tidak segera diatasi, ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan mitra strategis dan pelanggan. Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengadopsi teknologi baru, menjalin kemitraan outsourcing, atau mengatur ulang prioritas produksi. Selanjutnya, permasalahannya itu ada di motivasi dan kepemimpinan.
Penurunan semangat kerja tim akibat tekanan tinggi menunjukkan kurangnya perhatian kepada keseimbangan beban kerja dan kesejahteraan karyawan. Ini dapat mempengaruhi produktivitas dan loyalitas tim dalam jangka panjang. Greenleaf memerlukan pendekatan kepemimpinan yang lebih empatik dengan fokus pada pemberdayaan, komunikasi terbuka, dan penghargaan atas kinerja tim. Selanjutnya, ada etika bisnis. Tawaran untuk menggunakan bahan baku murah yang tidak ramah lingkungan merupakan dilema besar bagi PT Greenleaf. Meskipun secara finansial menguntungkan, keputusan ini dapat mengancam reputasi perusahaan yang berbasis pada keberlanjutan. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga integritas perusahaan melalui komitmen terhadap nilai-nilai etika, meskipun menghadapi tekanan biaya. Nah, itulah permasalahan yang dihadapi oleh PT Greenleaf. Jadi, seterusnya kita akan membahas solusi dari permasalahan PT Greenleaf. Baik, yang saya bicarakan sebelumnya kan ada solusi nih. Yang pertama itu solusi kewirausahaan. Fokus pada pemasaran digital seperti media sosial dan kampanye edukasi keberlanjutan. Tekankan keunggulan produk atau ramah lingkungan kualitas tinggi untuk membedakan diri dari pesaing. Jalin kemitraan dengan komunitas dan organisasi lingkungan untuk memperluas pasar. Selanjutnya ada manajemen resiko. Tingkatkan kapasitas produksi melalui investasi teknologi atau kolaborasi dengan mitra outsourcing. Atur ulang manajemen inventaris untuk mengantisipasi pesanan besar. Negosiasikan jadwal pengiriman untuk mengurangi tekanan produksi. Solusi selanjutnya kepada motivasi dan kepemimpinan. Jadi kita harus menerapkan kepemimpinan empatik dengan mendengarkan masukan tim dan memberikan solusi. Adakan pelatihan dan penghargaan berbasis kinerja untuk meningkatkan semangat kerja. Tambahkan tenaga kerja sementara untuk menjaga keseimbangan beban kerja. Yang terakhir ada etika bisnis. Tolak bahan baku murah yang tidak ramah lingkungan untuk menjaga reputasi perusahaan. Edukasi konsumen tentang pentingnya keberlanjutan dan dampak positif produk. Nah, jadi dilibatkan pelanggan dalam kampanye keberlanjutan untuk membangun loyalitas. Nah, selanjutnya ada rencana bisnis nih. PT Greenleaf ini mempunyai rencana bisnis, memiliki rencana strategis untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dan terus berkembang sebagai bisnis berkelanjutan. Kedepan perusahaan ini akan memperluas pasar melalui pemasaran digital yang inovatif, seperti kampanye media sosial yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dan kolaborasi dengan komunitas lingkungan. Untuk apa sih itu? Untuk meningkatkan kesadaran merek. Dalam menghadapi risiko operasional, Greenleaf ini berencana meningkatkan kapasitas produksi dengan menginvestasikan teknologi baru dan menjalin kemitraan strategis dengan pihak ketiga untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Dari sisi internal, perusahaan ini akan fokus kepada peningkatan kesejahteraan karyawan dengan menyediakan pelatihan manajemen stres, penghargaan berbasis kinerja, dan menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan inklusif. Untuk menjaga komitmen terhadap etika bisnis, PT Greenleaf ini berencana memperluas jaringan pemasok yang menawarkan bahan baku ramah lingkungan dengan harga yang kompetitif, sekaligus
meningkatkan transparansi kepada pelanggan tentang nilai keberlanjutan yang mereka junjung. Dengan langkah-langkah ini, PT Greenleaf bertujuan untuk hanya menjadi pelopor dalam bisnis ramah lingkungan, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat luas. Nah, itulah solusi dari permasalahan yang sebelumnya kita bahas. Tujuan kedepannya untuk PT Greenleaf ini yang pertama ada fokus pada pertumbuhan dan keberlanjutan. PT Greenleaf memiliki visi yang jelas untuk menjadi pemimpin pasar dalam industri produk ramah lingkungan di Indonesia. Kedepan, perusahaan berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi produk yang berkelanjutan, memperluas jaringan distribusi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Dengan menggabungkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan praktik-praktik ramah lingkungan, PT Greenleaf berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi masa depan yang lebih baik. Dan yang kedua, ada fokus pada pemberdayaan masyarakat. Selain fokus pada pertumbuhan bisnis, PT Greenleaf juga memiliki misi untuk memberdayakan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah produksi. Kedepan, perusahaan akan terus mengembangkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti pelatihan keterampilan, penyediaan infrastruktur, dan dukungan terhadap usaha kecil menengah. Dengan demikian, PT Greenleaf tidak hanya menjadi perusahaan yang sukses secara komersial, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang positif. Yang ketiga, ada fokus pada inovasi produk PT Greenleaf, menyadari bahwa inovasi adalah kunci keberhasilan dalam industri yang terus berkembang. Kedepannya, perusahaan akan terus melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk baru yang lebih inovatif dan menjawab kebutuhan pasar yang terus berubah. Selain itu, PT Greenleaf juga akan fokus pada pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi. Dan yang keempat adalah fokus pada perluasan pasar. PT Greenleaf memiliki ambisi untuk memperluas pasar tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga ke pasar internasional. Perusahaan akan melakukan berbagai upaya meningkatkan daya saing produk seperti melakukan sertifikasi produk dan membangun jaringan distribusi global. Dengan demikian, PT Greenleaf dapat menjadi merek Indonesia yang diakui dunia dalam bidang produk ramah lingkungan. Baik, studi kasus ini menunjukkan bagaimana perusahaan seperti PT Greenleaf dapat mengatasi berbagai tantangan melalui strategi kewirausahaan, manajemen risiko yang matang, kepemimpinan yang inspiratif, dan komitmen terhadap etika bisnis. Ini adalah pelajaran bagi bisnis lainnya bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari dampak positif yang diciptakan. Nah, kesimpulan dari saya yaitu studi kasus PT Greenleaf menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari kemampuan menghadapi tantangan dengan prinsip yang kuat dan strategi yang tepat. Melalui inovasi kewirausahaan, Greenleaf mampu memperluas pasar dengan memanfaatkan pemasaran digital berbiaya rendah dan kolaborasi strategis dengan komunitas lokal. Dalam mengelola risiko, perusahaan menunjukkan kesiapan melalui peningkatan kapasitas produksi, kerjasama dengan pihak ketiga, dan rencana cadangan yang matang
untuk menjaga kelangsungan operasional. Kepemimpinan yang peduli ditunjukkan oleh CEO CX ini, yang meningkatkan semangat timnya dengan mendengarkan kebutuhan mereka, memberikan dukungan, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat atau positif. Selain itu, komitmen terhadap etika bisnis menjadi kekuatan utama perusahaan, seperti keputusan untuk menolak bahan baku murah yang tidak ramah lingkungan, demi mempertahankan integritas perusahaan. Dengan memadukan strategi kewirausahaan, manajemen risiko yang baik, kepemimpinan yang inspiratif, dan komitmen terhadap keberlanjutan, PT Greenleaf berhasil tetap kompetitif, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, di akhir video ini, itu adalah tugas pengantar bisnis yang saya buat. Jadi, apabila ada kata yang kurang mengenakan atau ada kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Stay tune video selanjutnya. Bye-bye.